Halo semuanya, nama saya Andre Budi Raharjo, ingin menjelaskan sebuah gaya desain yang bernama plakat stil. Jadi plakat stil atau bisa disebut juga dengan such plakat. Jadi dalam bahasa Jermannya adalah poster style atau gaya poster. Gaya ini berasal dari Jerman tahun 1900-an yang dimulai oleh Lucien Bernhard, yang dia adalah seorang direktur dari majalah Das Plakat, yaitu majalah seni bulanan di Jerman. Jadi plakat stil ini beralih dari kompleksitasnya gaya yang sebelumnya, yaitu Art Nouveau. Jadi untuk membuat sebuah pandangan baru yang lebih modern mengenai sebuah desain poster. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang bisa dibilang mewakili dari gaya-gaya plakat stil ini, yaitu Ludwig Holbein, Lucien Bernhard, dan juga Hans Rudiger. Tentu saja karena plakat stil ini merupakan sebuah gaya, dia memiliki karakteristik tertentu yang berbeda yang ditemukan dari poster-poster lainnya, yaitu seperti bentuk-bentuk dan juga objek yang disederhanakan dan juga banyaknya ruang-ruang negatif, supaya para penonton bisa fokus hanya pada subjek atau objek utamanya aja. Poster plakat stil ini juga menggunakan font atau typeface tipografi yang cenderung lebih tebal. Lucien Bernhard juga dia percaya dengan konsep minimalis atau bisa disebut dengan less is more. Plakat stil ini merupakan sebuah gaya yang bisa dibilang universal, jadi dia tidak terikat dengan aliran seni atau yang lain-lainnya. Warna yang digunakan juga biasanya warna-warna yang flat dan khas, warna-warna yang eye catching bisa dibilang, jadi cenderung penontonnya bisa mengenalinya dengan cepat gitu. Memang di era poster ini bentuk dan objek itu lebih dipertimbangkan, bukan hanya sekedar ilustrasi-ilustrasi yang memenuhi sebuah layoutnya. Tipografi yang dibuat ini biasanya dibuat dengan tangan karena itu merupakan bagian dari ilustrasinya. Meskipun begitu, Bernhard juga kadang menggunakan tipografi yang klasik dalam menyusun teksnya. Dia juga membuat merancang sebuah typeface atau font gitu yang bernama Bernhard Gothic, ada Bernhard Fashion, terus Lucien, ada Bernhard Tango, dan juga Bernhard Druskirk. Jadi plakat stil ini adalah gaya yang bukan hanya untuk kebutuhan seni, tapi dia memiliki fungsi lain dan juga tujuan, yaitu tujuannya untuk bisa menangkap penonton dan juga membujuk secara tidak langsung mereka lebih mendalam gitu, dan untuk bisa memahami apa yang tercermin di dalam posternya gitu. Ini adalah referensi dan juga timeline infografis sejarah dalam hal plakat stil ini. Saya ingin membahasnya lebih dalam. Nah, garis waktu sejarah plakat stil. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, plakat stil itu dalam bahasa Jerman yang berarti gaya poster, bisa dibilang juga sebagai such plakat. Pada tahun 1900-an diprakarsai oleh Lucien Bernhard di Berlin 1906. Ini tahun 1896 agak sedikit mundur, yaitu adanya poster Otto Fischer. Jadi poster yang berjudul Kunstanstalt dan juga Die Altstadt ini, keduanya adalah karya dari Otto Fischer yang dipamerkan di Dresden. Jadi banyak sejarawan seni yang menganggap bahwa poster ini adalah suatu upaya artistik pertama yang dilakukan oleh desainer asal Jerman, dengan stylenya yang naturalis dan adanya penekanan pada warna dan juga bentuk-bentuk yang flat gitu. Nah, baru selanjutnya tahun 1905, jadi 9 tahun kemudian baru muncul gerakan plakat stil ini untuk bisa dibilang merevolusi karya-karya pionir dari Otto Fischer tadi. Jadi ada dua sekolah di Jerman yang pada saat itu mahasiswanya bisa dibilang sebagai tokoh dari gaya plakat stil ini, yaitu Ludwig Holbein dan juga Lucien Bernhard di kota Berlin. Mereka bisa dibilang adalah sebagai pemimpin dari gerakan seni ini. Jadi Holbein itu terkenal dengan nada kontrasnya yang tinggi dan juga bentuk-bentuk
dari objek yang saling terikat satu sama lain. Dan Ben Hart ini dengan desainnya yang sederhana dan juga font-font yang tebal membuat karya mereka berdua ini bisa langsung dikenali. Dan juga mereka menggunakan sedikit palet warna, tapi terkesan tetap hidup dan juga tajam. Komposisinya minimalis dan juga tegas. Jadi plakat ini sangat berpengaruh dan juga memiliki banyak pengikut di dunia grafis di Jerman pada saat itu. Selanjutnya masih di tahun 1905 ada kontes poster sebuah perusahaan yaitu First Image. Jadi Lucien Bernhardt itu adalah seorang anak didik dari Edmund Edel yang mana seorang seniman juga. Jadi Bernhardt ini mengikuti kompetisi poster ini secara bisa dibilang nothing tulus gitu. Dia mendesain gambar dua korek api yang besar dan juga tebal dengan teks sederhana, hanya blister warnanya biru di bagian atas dengan font khasnya yang stylish dan juga tajam. Jadi pada awalnya itu kesederhanaan dari desain yang dibuat oleh Bernhardt ini tidak terlalu dilihat oleh si jurinya karena mereka menganggap ini adalah hal yang aneh gitu. Tapi ada seorang sales manager sebuah agen periklanan dan juga percetakan yang cukup terkenal di Berlin yaitu Ernest Gulwald. Dia melihat poster ini tuh dan dia berkata bahwa ini adalah hadiah pertama saya dan ini adalah sesuatu yang jenius gitu. Awal mula poster dari plakat Stella. Selanjutnya adalah tahun 1906 yaitu Ludwig Holbein menjadi seorang desainer poster. Karena sebenarnya Holbein ini dibesarkan dan dilatih untuk menjadi seorang arsitek. Hingga pada tahun 1906 pada akhirnya dia menjadi seorang desainer poster yang pada awal karirnya itu dia mengembangkan sebuah gaya desain yang unik dan juga memiliki komposisi yang indah yang kuat dan tepat yang dia dapat dari keahliannya dalam menggambar. Dia menggunakan permainan cahaya dan juga bayangan dan shadingnya untuk bisa memperkuat komposisinya, dan mana itu merupakan sebuah bukti pemahamannya yang mendalam itu tentang prinsip-prinsip dari grafis. Selanjutnya pada tahun 1910 adanya typeface blok baru. Pada tahun 1910 Berthold von Delig, salah satu penerbit huruf atau font itu yang sukses dan besar di dunia ini mengeluarkan typeface dalam jenis huruf blok. Jadi berdasarkan poster Bernhardt tadi pada tahun 1905. Ada juga Flinch Type Foundry yang juga memproduksi sebuah typeface baru lagi yang bergaya Bernhardt tadi dengan judul font Antiqua, Cursive, Fraktur, dan masih banyak lainnya. Lalu Bernhardt ini meninggalkan Berlin pada tahun 1922 dan dia mendirikan sebuah studio di New York. Jadi selama kisahnya selama karirnya di dunia grafis ini yang berlangsung hingga tahun 1950-an, Bernhardt menjadi sebuah desainer yang bisa dibilang sangat produktif, tidak hanya di bidang poster-poster inovatif, tapi dia juga memasuki ranah trademarks, packaging, typeface, tekstil, furniture, dan juga desain-desain interior. Selanjutnya adalah Hans Rudiger yang tadi sempat disebut di awal, yang menjadi tokoh dari plakat Stella ini juga. Nah, bersama dengan Ludwig Holbein dan juga Lucien Bernhardt ini, Hans Rudiger ini adalah salah satu seniman yang mewakili gerakan ini juga. Pada periode 1914 sampai 1918, ia memproduksi poster-poster perang untuk pemerintahan dari Jerman. Dia menggunakan teks yang di posternya itu hanya untuk memperkenalkan sebuah nama-nama brand. Jadi dengan sense dia bahwa itu adalah bagian yang penting dan juga utama dari sebuah layout, sebuah teks yang tegas dan juga menyenangkan secara estetika gitu. Tipografi yang digunakannya bisa dibilang sangat kreatif dan juga elegan. Komposisinya seimbang dan juga monumental istilahnya. Selanjutnya pada tahun 1912 sampai 1925, portofolio dari Holbein. Pada periode ini Holbein banyak menghasilkan karya-karya yang pamungkasnya istilahnya. Ini adalah poster-poster yang terbaiknya yang dibuat dalam fase kehidupan dalam bidang artistiknya. Jadi pada tahun 1925 dia telah merancang sekitar 3.000 iklan yang berbeda
dan dia bisa dibilang menjadi sebuah artis atau desainer yang komersial yang terkenal di Jerman pada masa saat itu. Jadi sekian penjelasan dari konsep Plakastil dan juga timeline sejarah dari gaya desain Plakastil. Saya membuat dengan konsep seperti ini karena memang karakternya adalah mereka tidak banyak unsur-unsur dekoratif, lebih sederhana, lebih hanya fokus kepada objek utamanya saja. Jadi di sini hanya meletakkan hal yang utama, yaitu waktu, kejadian pada waktu itu, dan juga sedikit contoh-contoh poster dengan gaya desain Plakastil ini. Memang terkesan polos dan banyak kesan-kesan yang ruang-ruang negatif tadi. Segitu saja dari saya, makasih semuanya, dadah.